Hari ini saya ingin berbicara mengenai mengampuni koruptor. Presiden Prabowo menjelaskan bahwa para koruptor dapat diampuni jikalau mereka menyerahkan hasil korupsi mereka. Dan hasil korupsi mereka itu dapat digunakan untuk menyejahterakan rakyat. Karena korupsi melemahkan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Maka dengan demikian, mengampuni koruptor berarti juga mengajak masyarakat Indonesia untuk mengampuni para koruptor itu. Bukan hanya pemerintah yang mengampuninya, tapi juga masyarakat, rakyat Indonesia perlu mengampuninya supaya kehidupan publik di negeri ini menjadi lebih damai. Apa itu pengampunan sebenarnya? Atau kita lebih tahu lagi dulu, atau kita ingin tahu dulu apa sih sebenarnya kalau kita bicara mengampuni. Kemarahan, kebencian, dan keinginan untuk membalas dendam adalah permusuhan dengan sesama manusia. Dan secara bersamaan juga permusuhan dengan Allah. Mereka yang tak mengampuni sesamanya tak memiliki damai sejahtera. Kita berusaha untuk hidup dalam ketaatan pada Allah, maka kita juga harus berusaha untuk hidup baik dengan sesama. Ketika para koruptor itu mengambil hak rakyat dan mereka dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan, tujuannya adalah untuk mengembalikan para koruptor itu bisa hidup di ruang publik, memberikan kontribusi positifnya, bukan melampiaskan kemarahannya atau kerakusannya untuk hanya memuaskan keinginan pribadi atau merampas hak rakyat untuk kepentingan individu atau kelompoknya. Maka dengan demikian, kita dapat pahami bahwa kita melihat bahwa tindak kejahatan itu, tindak korupsi, itu merupakan sesuatu yang menimbulkan kemarahan, kebencian, dan keinginan untuk membalas dendam. Dan demikian juga ada hukuman-hukuman yang begitu mengerikan, misalnya hukuman mati untuk para koruptor. Itu adalah gambaran bahwa masyarakat tidak bisa mengampuninya, sehingga hak hidup para koruptor itu diambil, supaya tidak lagi melakukan korupsi yang membuat rakyat miskin atau membuat pemerintah tidak mampu mensejahterakan rakyat. Nah, karena itu kemudian kita bertanya, apakah pengampunan itu? Pengampunan adalah tindakan sukarela melepaskan kemarahan, kebencian, dan pembalasan kepada seseorang yang telah menyakiti hati kita. Pengampunan juga diartikan sebagai pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan. Nah, pengampunan kepada koruptor berarti juga melepaskan kemarahan kita kepada koruptor yang sudah membuat rakyat tidak sejahtera karena pemerintah kehilangan kemampuannya untuk mensejahterakan rakyat. Karena itu, pengampunan juga melibatkan keputusan yang disengaja untuk melepaskan kebencian dan kemarahan. Pengampunan dapat menjadi langkah pertama menuju penyembuhan emosi dan berjalan ke depan dengan harapan kasih dan damai. Itulah sebabnya ketika Presiden Prabowo mengatakan ingin mengampuni para koruptor, yang penting mengembalikan hasil korupsinya. Di sini adalah ada perdamaian, ada usaha untuk mendamaikannya. Yaitu rakyat yang tentunya penuh dengan kemarahan, diwakili oleh pemerintah, memberikan pengampunan kepada koruptor itu untuk kemudian menyelesaikan segala harta kekayaan yang telah dikorupsinya dan kemudian mengembalikannya kepada rakyat. Dan melalui pemerintah, maka harta kekayaan koruptor itu dapat kemudian dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi artinya kalau Presiden Prabowo mengampuni para koruptor, Presiden Prabowo itu mewakili rakyat, yaitu rakyat yang menjadi tuan atas negeri ini. Karena yang diambil adalah uang rakyat. Maka masyarakat juga ketika mendengarkan himbauan daripada Presiden Prabowo itu, mestinya juga bisa merespon dengan baik. Bukan berarti tidak menegakkan hukum, tetapi berdamai, mencari jalan kebaikan bersama. Kita tidak perlu mengambil nyawa para koruptor itu, tapi mengembalikannya. Dan kemudian juga dengan mengembalikannya berarti ada efek jera dan kemudian juga bisa hidup dalam ruang publik untuk bersama-sama masyarakat Indonesia untuk menghadirkan masyarakat yang adil dan makmur.
Jadi masyarakat dan pemerintah juga memang sudah berniat untuk mengampuni para koruptor, maka pengampunan itu harus dengan tulus ya. Tidak perlu lagi ada kemarahan karena para koruptor juga sudah masuk penjara. Dan kemudian ya untuk mengembalikan para koruptor itu ya diberikan maaf, yaitu dengan cara menyelesaikan hal-hal yang tidak apa yang harus dia selesaikan. Jadi ketika terjadi kerugian masyarakat, maka karena korupsi yang dilakukan oleh para koruptor itu, maka masyarakat dikembalikan harta. Artinya adalah harta daripada koruptor itu dikembalikan ke masyarakat. Tentunya melalui pemerintah untuk membangun sebuah kesejahteraan. Nah kalau demikian, maka ruang publik Indonesia ini akan menjadi lebih damai. Jadi gap antara yang kaya dan yang miskin tidak lagi makin lebar, tetapi makin menyempit. Dan mereka yang kaya karena korupsi ini kan membuat rakyat miskin lebih banyak, tetapi ketika dikembalikan menjadi lebih menyempit antara gap orang kaya dan orang miskin. Dan kemudian bersama-sama membangun negeri yang lebih baik. Jadi mengapa kita harus terus hidup dalam kemarahan-kemarahan yang tidak pernah selesai, apalagi persoalan penanganan korupsi di Indonesia ini akan sangat sulit sekali. Karena korupsi di Indonesia itu sudah sangat melibatkan banyak orang, dan kalau kita menetapkan hukuman yang sangat keras pun, itu mengakibatkan orang yang tidak bersalah juga terkena. Daripada kita menghukum orang yang tidak bersalah, maka lebih baik kita mengampuni para koruptor yang sadar dan mau bekerja sama untuk berhadir kembali di ruang publik, membangun Indonesia yang lebih baik. Kiranya usaha-usaha daripada pengampunan daripada pemerintah Presiden Prabowo terhadap koruptor akan membawa sebuah kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dan hadirnya kedamaian di ruang publik negara Republik Indonesia.